Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya senior nih, Mas Muklas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana perkembangan hari ini di pasar? Ya kalau perkembangan di Lampung ini agak berkurang Mas semenjak pandemi ini Mas. Kerasa ya? Ya. Mas, kalau berkurang itu sejauh ini kemarin ketemu Mas Anu, katanya harganya agak menurun. Bener nggak sih sebenarnya? Benar. Kurang jauh pokoknya dari tahun kemarin sampai sekarang ini masih jauh pokoknya harga-harga ini. Tapi masih punya harapan kuat ini. Ada, tapi lokalan aja. Harapan cuma lokalan aja ini. Lokalan. Sebenarnya di musim pandemi gini turun 100, 200 sampai 300 itu kerasa nggak sih sebenarnya? Ya terasa Mas, karena pandemi ini. Ya terasa banget. Kerasa. Tapi sempat beli ke peternak kan mahal itu. Ya. Terus tahu ada penurunan di tingkatan pedagang, rugi nggak masalah itu? Ya kalau rugi tidak, kita kan tinggal kita prosesnya nanti tinggal tempat petani sama bakul itu kalau memang mahal ya kita nggak berani nggak ngambil gitu aja. Nggak ngambil? Iya, intinya gitu aja. Tapi petani kan belum tahu informasinya ini karena turun drastis 1-2 hari ini kan? Ya tapi kan sekarang udah tahu karena pandemi ini udah lockdown ini tahu semua sekarang karena udah diinformasi sama kabupaten semua. Sudah ya? Iya. Tapi kerasa bener Mas, kambing yang biasa keluar terus sekarang nggak bisa keluar. Iya, terasa ini. Kerasa? Banyak yang udah ngepul, nggak bisa keluar itu kan. Itu sebenarnya. Kacau nggak ini nanti kalau Idul Adha nggak habis? Ya kalau kacon tinggal nanti setelah Idul Adha nanti seperti apa ini harga kan itu. Nah ini kalau yang ini jantan minta berapa sih sebenarnya? Ini kalau kita minta 4.000 Mas. Ini? Iya. Ini tinggi badan hampir semeter ini ya? Ya, 97. 97 ya? Ini umur berapa tahun? 3 tahun. Ini ya? Ini bagus buat pacekan ini ya? Iya. Ini kalau segini-segini harga berapa sekarang? Itu sekarang harga 12-an. Ini? Sekarang ya? Ya, turunnya 12. jauh ya? 300 iya, berarti ya? jauh sekarang. Kalau yang ini? Itu 700, 800. Ini? Jantan itu. betina? Yang betina ini. Yang jantan itu udah 13-an itu. Segini? 13, 14 itu. Kalau betina ini? Nah, betina itu 700-an itu. 700-an? Iya, sekarang. Yang jantan yang mana ini? Itu yang hitam. Yang hitam? Ini 13? Ini kalau tinggi berapa sih? Tinggi paling-paling itu hampir 60 lah itu. 60 ya? Hampir 60 kayaknya itu. Susah nggak kalau nyari 13-an sekarang segini? Susah Mas. Hah? Susah sekarang itu banyak yang ngepul. Sekarang? Iya, banyak yang ngepul mau ngisi lagi kandang-kandang itu. Sekarang ini? Iya, mulai ini. Apalagi habis lebaran ini nanti. Kayaknya waduh lebih parah nih mahalnya bibitan ini. Yang besar turun, ya, indukan turun malah yang kecil-kecil naik. Naik. Karena kosong sih semua. Kosong semua. Jadi yang yang kena imbasnya yang besar-besar ya? Iya, yang besar-besar ini. Nah, kalau justru yang kecil karena nggak pikir dia ya, taunya ngisi, tahu-tahu ini kenaikannya berapa kalau yang segini nih nanti? Ya nanti masih belum tahu kalau ini habis lebaran ini seperti apa. Wong ini sekarang udah mahal kayak gitu, kecil-kecil, segitu udah harga segitu minimal harga habis besar ini kayaknya mencapai 15-14. Ini ya? Iya. Itu. Tapi kalau seumpamanya nanti Mas Muklas dapat pesanan segitu bisa nyari harga 14-an. Dia tinggal nanti lihat seperti apa. Nggak berani ya sekarang? Iya, belum berani. Belum berani sekarang pun belum berani. Jadi kalau yang pejantan 800-an seberapa sekarang? Kecil Mas. Hah? Itu umur berapa bulan gitu loh kayaknya. Lepasan paksa sapih dari indukan. Sapih dari ibunya itu. Tapi pokoknya. Kemungkinan bisa nyari di bawah 1 juta. Atau susah sekali? Ya susah, kalau di bawah 1 juta itu susah. Susah ya? Susah di sini sekarang. Bisanya di atas 1 juta, di bawah 15 ya iya, untuk bok-bokan ya? Bok-bokan. Waduh, perkembangannya luar biasa berarti. Kalau yang ini nih? Ini udah 25 nih. Ini ya? Ya. Nah, ini tinggi badan berapa sih kalau kayak gini? Ini kalau nggak salah tadi saya ukur berapa? 70 apa berapa? 70-an ya? Iya. Nah ini berapa ini? Itu 21. Ini 21. Oh, yang ini 21. Oh, agak kecil. Agak kecil. Tinggi badan berapa sih ini? 65. 65 paling 60 65. Nah, yang ini daging banyak ini. Ini kacang Jawa Randu ya? Ya. Kacang Jawa Randu ini. Berapa ini? Ini 25. Ini 25. Ini menang ini dagingnya. Ini
Gembel Gembel ini 1.000. 1.000 jantan betina. Pejantan. Ini Ya. umur berapa 1.000? Umur 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Ya. Ini kosong udah habis Kosong semua. habis. Ini. Nah, ini. Ini laku 21 yang putih ini. Oh, ini udah terbeli. Nah, Ya, ini. ini 27. Ini 27. Udah terbeli juga. Ini. Oh. Udah. Tuh. Mas. Apalagi Mas? Karena sudah PSBB atau sekarang apa sih PKBM apa lupa. Dampak yang paling terasa di obrolan pedagang kecil seperti Mas Nganu sendiri gimana? Ya intinya semua orang itu hanya pusing. Hanya pusing gitu aja. Hanya pusing. Iya, hanya pusing. Pasar udah mau lockdown semua. Sedangkan kita ini kan masih hari raya Idul Adha ini kan kurang berapa hari sih ini? Kurang antara 13 hari apa ya? Itu masih rame-ramenya seharusnya itu. Harusnya rame-ramenya. Masih rame-ramenya, tetapi kan mau lockdown semua ini pasar ini. Gimana ini, makanya masih pusing semua. Semua jadi pusing? Iya, pusing semua. Bakal Yang sudah semua. Lockdown pasar mana aja? Tanjung Jaya sudah. Ya, katanya Bangunrejo ini mau. Bangunrejo mau. Serikaton mau lockdown? Iya, mau lockdown juga itu. Waduh, nanti pedagang nggak ada yang pasar. Makanya itu. Kalau nggak online nanti ini, kalau kacau ini semua. Aduh, kacau juga ya. Terus untuk bahan makanan kambing di saat Idul Adha ini kayak ampas singkong, kayak daun singkong yang biasa pengiriman itu kan, terus di DGS jenjet jagung ini juga berhenti nggak besok? Ya kalau jenjet itu mungkin nggak berhenti kalau yang itu, karena di tempat-tempat bukan udah ada kambing. Positif kalau daun singkong itu kan pakan lokal. GGS juga masih ada. Terus ampas singkong itu ada semua. Itu enak kalau masalah pakan. Tidak kesulitan. Tinggal bibitnya itu ada apa enggak nanti nih gitu loh. Proses bibitnya nanti nih. Bibit untuk pembesaran ini. Iya, pembesaran ini nanti ada apa enggak. Waduh. Nah, biasanya rata-rata berapa ribu sih sebenarnya yang dicari semua? Kalau dikalkulasi ada 10.000 enggak ini nanti? Ya kalau di Lampung ini ada, Mas. Lebih itu. Lebih ya? Lebih. Jumlah pengebokan karena luar biasa. Pengebokan ini kan waktu belum lockdown ini kemarin kan banyak yang udah dilepas semua. Gitu loh. Sekarang udah kosong, tinggal nyarinya bibitan ini nanti. Ada kemungkinan nggak pembesar untuk di pengebok itu nanti suruh beralih ke betina aja kalau jantan kayak gini situasinya? Ya kalau kebanyakan yang betina itu pada nggak mau sih Mas, makannya banyak. Makannya terlalu banyak, makanya itu kalau betina. Kalau betina? Iya, kalau betina makannya banyak. Pokoknya 3:1. Makan? Iya, makannya itu 3:1. Walaupun umurnya masih kecil? Iya, 3:1. Apalagi kok indukan-indukan itu. Wah, 3:1 pokoknya. Makanya nggak mampu yang ngebok-ngebok itu kalau pakai itu. Nggak mampu ya? Nggak mampu. Pilih pejantan tetap ya? Tetap walaupun mahal pejantan, tetap makannya kan ringan loh. Makanannya ringan? Makannya ringan, sedikit pokoknya. Berarti nanti ini pengebok atau di pengebok pembesaran itu nanti bisa kemungkinan targetnya biasanya 3 bulan bisa maju lebih panjang ya? Iya. Karena harga tinggi. Masih kecil, dia 3 bulan belum mampu. Akhirnya bongkarnya 6 bulan sekali. Yang jelas gini, mungkin yang dulunya ngebok itu sampai 50 mungkin dikurangi, mungkin itu bisanya. Ini sekarang? Ya, jelasnya kayak gitu, wong bibitan susah. Bibitan susah kan mungkin dikurangi, nggak mungkin lah kayak dulu di pool gitu kan. Apalagi ini kan lockdown, seperti ini, cari bibitan kemana-mana susah. Kalau susah, berapa bulan prediksi dari pedagang yang biasa masuk ke peternak-peternak kayaknya, Masnya? Ya belum tentu Mas, masalahnya kalau di lockdown ini mau cari ke pasar ya nggak bisa juga sih. Ke peternak keliling nggak boleh? Ya, kalau keliling ya bisa, cuman kan nggak, kadang-kadang jarang. Yang posisi tepatnya itu kan ke pasar. Tepatnya? Cari ke pasar ataupun ke gunung atau kemana pun itu harus itu. Tapi harus kalau sekarang keliling. ya posisinya kayak kalau gini. Pasar tutup ini ya, ya mau tidak mau keliling rumah tau? Keliling rumah. Ke peternak-peternak. Tapi nanti enaknya udah ngumpul di sini, pengebok tinggal ngambil gitu. Iya. Nggak di pasar. Iya, kan gitu. Apalagi Mas, repotnya pedagang di saat ini.
Ya intinya komunikasi sama teman-teman yang dulunya bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, sekarang udah nggak bisa, agak dibatasi karena pandemi ini. Ya saling jaga jarak lah intinya. Pasar juga nggak lama-lama, paling berapa jam udah pulang gitu aja. Nggak bisa lama? Nggak lama, ya karena ya itu pandemi itu tadi. Takutnya kan ada penyebaran virus, saling menjaga lah. Jadi apa namanya, semua teman-teman, sahabat-sahabat kambing semua saling menjaga juga. Tetap gitu. Ya. Iya. Nah, Mas Muklas, ini kan hijauan ini. Kenapa nggak pakai pakan? Karena ini kan kambing baru-baru, Mas. Kalau pakai sentrat itu kan yang udah lama di box itu. Ini yang baru-baru kan kadang-kadang dapat dari petani. Itu aja. Nggak berani. Ya kebanyakan Ngedrop, Mas. kalau dipaksa. Iya, kalau dipaksa ngedrop. Jadi harus ngerumput. Ngerumput dulu ini. ini juga sebenarnya pakannya udah sentrat ini. Sentrat. Karena di sini temennya nggak banyak, paling cuma ampas tahu aja itu aja. Ini. Nah, kalau sebenarnya ampas tahu itu bagus nggak untuk betina? Bagus, Mas. Bagus. Nggak bikin keguguran. Cuman kalau yang Mas hamil, jangan banyak keguguran ya. Banyak keguguran. Contohnya yang kemarin itu tempat saya ini juga ada kayak gitu. Udah hampir mau beranak itu saya kasih, beranak mati semua, Mas. Anak 2. Mati di dalam atau di luar? Dia lemes loh, Mas. Udah begitu lemes. Keluar lemes nggak bisa berdiri. Nanti bisa berdiri. Iya, nanti mati. Apalagi kesulitan ini loh. Efek dari ampas tahu apalagi selain itu? Ya kalau efek yang yang buruk itu. Kalau yang bagusnya, ampas tahu bagusnya itu ya cepet banget gemuk. Untuk penggemukan bagus. Bagus, untuk penggemukan luar biasa. Apalagi campur sama pur ayam sedikit aja udah sip. Itu ya? Iya. Itu. Lah kalau onggok sebenarnya kekurangannya di mana onggok? Ya kalau onggok itu kalau nggak ada campurannya ya nggak bagus, Mas, buat kambing. Nggak bagus. Kata orang jegrik-jegrik berdiri. Bodinya. Cuman kalau ada campurannya itu pur ataupun bahan-bahan yang lain ya. Nah itu ya bagus. Ada campurannya, yang penting jangan onggok aja. Kalau silase daun singkong aja gimana? Nah ya bagus juga, Mas. Oh itu. Jadi kalau kekurangannya di onggok itu ya? Kekurangan di onggok, cuman ditambah dengan daun singkong itu kan bagus di situ. Nah kalau penggemukan rata-rata komposisinya berapa bahan kalau di sini? Kalau di sini itu 2 berbanding 1. 2 onggok? 2 itu daun singkong, langsung onggok sama nanti GGS itu nanti. 2 bak itu, 2 bak. Ampas daun singkong. Onggoknya 1 bak. DDGS-nya? Ya pokoknya 1 ember aja kecil itu cukup. Campur gitu aja ya. Kalau kesehatan sebenarnya apa yang jadi pengaruh? Dari itu ya? Semua makanan itu ada dampak di awal nggak? Ya ada, kadang-kadang mencret kalau yang nggak biasa. Itu mencret. Cuman kan tanggulangannya obat kan udah ada di sini. Gitu. Apalagi? Ya mungkin itu aja. Kekurangannya itu kalau yang belum biasa loh. Yang belum biasa mencret. Matanya paling merah gitu aja. Kalau mencret dikasih apa sih sebenarnya? Ya diobat itu loh, Mas, kalau saya nggak itu sih, kadang-kadang kalau saya lihat dulu mencretnya parah apa enggak kan gitu aja kalau saya. Nah untuk penggemukan itu sebenarnya kandang yang paling ideal berapa? Ya kalau lebar berapa, panjangnya? Kalau ini lebarnya 50, Mas, ini, Mas. Idealnya 50 untuk penggemukan. Mas, ini 50 ini. Ke belakang? Ke belakang 120. 120. Kalau jarak pakan dari lantai tanah, lantai ini berapa? Ini tempat saya ini kalau nggak salah 35, 30? 50 oleh, Mas. Ini 50 jarak ini? lah. Iya. Ke sampai sini? Ke atas itu. 50? Antara 50 kalau 4,5. Lah kalau ini dari lantai tanah ke ini lantai kambing? Ini 1 meter lebih ini. 1 meter lebih? 1 meter lah, 1 meter ini kayaknya. Jadi ini lebar hanya 50 ya? Iya. Kalau breeding bagusnya berapa? Kalau breeding kan betina ya, agak lebar lah, 1 meter itu bagus. 1 meter? 1 meter. Ke belakang? Ke belakang sama, 120. 120? Iya, 120 udah lebar itu. Nah,
Kalau untuk breeding yang kandangnya individu itu kalau hamil itu mau melahirkan diturunin apa enggak sih? Ya kalau mau hamil mau beranak itu saya turunin kalau tempat saya. Diturunin. Ya, saya turunin. Kalau enggak gimana biasanya? Kalau enggak kadang-kadang kan kakinya anaknya itu loh biasa masuk ke itu rongga-rongga yang itu. Cepet itu. Dinaikkannya berapa hari? Nanti kalau dinaikkan minim-minim 20 hari ataupun 15 hari udah dinaikin. Dinaikin. Ya. Aman. Aman, udah. Nah, kalau indukan biar susunya lancar. Indukan kalau saya itu cuma saya suntik itu loh Mas, obat gudeg itu loh Mas. Itu aja. Buat susu? Nah, buat biar dia tuh sehat dulu. Nah, itu nanti kalau buat susunya yang itu kasih itu aja LA itu. Vitamin LA itu aja. Sudah. Dua itu. Vitamin dengan LA. Itu susu lancar. Lancar. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada trik-trik lain. Nggak ada. Nah, kalau untuk ngilangin lalat, Pastak Mas. pasta. Pakai pastak aku. Disemprot. Aman? Aman. Semprot aja bawahnya itu udah aman lah. Nggak masalah. Boleh ini nanti nggak ada lalat lah Mas. Heeh. Pastak aja ini sini. Cuma pastak aja. Mas, kalau orang-orang jauh mau pesen ke Mas Muklas tapi mau ngambil sendiri bisa? Ya intinya kalau saya itu kan tergolong dananya cuma sedikit Mas. Jadinya nggak terlalu sama, mungkin saya diambil sama teman-teman sini aja, Masian gitu. Masih sini. Nanti kalau ada dananya ya mungkin ya perkembangannya bisa lah. Mungkin, bisa ya? nanti ya. Tapi yang penting pesen nanti saya ambil sendiri harga. Itu 15-an atau 14-an itu. Ya insya Allah yang penting nanti kalau. Yang penting dari dana dari sana langsung. Mau? Ya insya Allah yang penting. Insya Allah yang penting gitu aja. Programnya karena masalah bibitan ini kan susah banget sih Mas. Ini ya kendalanya. Kalau nggak kendala pandemi ini juga ya insya Allah ya bisa-bisa saja kan gitu. Karena pandemi ini juga di sini juga yang ngepul kan banyak. Bibitan itu yang ngepul banyak. Yang ngepul banyak. Bukan 1-2 orang, bukan. Minimal ini di daerah sini ada kalau 20-an orang itu pengepul untuk ngirim-ngirim orangnya itu banyak. Jadi ini desa gitu Sidoleluhur kan ya? Sidoleluhur. Masih Sidoleluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Oke Mas, terima kasih ya. Sukses. Sukses.